Siapa yang lebih bucin? Ya, coba. Aku deh kayaknya. Makanya kalau udah bucin ya udah kita balas bucin lagi aja gitu. Yeah. Anissa ini kan trauma. Bagaimana membuat supaya Anissa percaya dengan Edwin? Pernah waktu itu aku sempat nanya yang ini ya. Dulu kenapa gagalnya kenapa? Jadi apa yang dia nggak suka kadang aku selalu tanya apa nih yang poin-poin. Aku minta poin-poin aja yang gak disukain apa. Jadi nggak aku lakuin nanti ke depannya. Kalau misalnya disuruh main film nih, agak-agak intim dengan perempuan nih, Nggak tapi apa-apa, duitnya banyak. Kan ada aku di depannya. Waduh, ada herdernya di depannya. Sing tak kepengene dhewe iso dadi siji. Ra ono wong liya ning hubungan iki. Sudah habis 5 miliar. Emang betul 5M tuh habis? 5M sih dikit, makanya aku terjun di Tagana sejak tahun 2008. Tagana tahu nggak? Apa itu? Taruna Siaga Bencana. Jadi di mana ada bencana aku pasti terjun. Yang lumpur-lumpuran sama almarhum Uje aku banjir-banjiran segini. Kalau bencana perkawinan? Gimana mau nolongin bencana perkawinan, kita aja 2 kali ganda. Gimana dong? Cobalah kau lihat goyanganku, seirama hentakan gendang. Goyang-goyang. Tuh. Wah. Aduh. Bisa gak? Aduh. Bisa gak? Aduh. Kalau gaya Mr. Bean gimana? Mr. Bean. Gue bisa. Wah, ini dia penyanyi dangdut yang terkenal nih dengan goyang patah-patahnya. Dan bintang tamu kali ini adalah Anissa Bahar. Ini kenapa deket-deket ya? Duduk sini, Mbak. Oh iya. Udah kayak lesbi kita. Kayak marahan dong kalau kayak gini. Enggak dong, kan, Enggak ya? kan namanya ngobrol. Oh gitu, oke. Nanti kalau misalnya deket-deket aku nggak sabar buat cium nanti. Oh ya ampun. Aduh. Nah ini di dunia musik ini sebenarnya kan udah agak lama menghilang nih ya. Iya. Kan kemarin nyalek. Iya benar. Di permusikan kayak udah sempet menghilang ya. Sempet vakum. Kemarin sih 2 tahun. Ya. Nanti aku bahas masalah caleg mencaleknya boleh, ini ya. Boleh. Nah, tiba-tiba sekarang muncul berita yang sangat sensasional, berpacaran dengan seseorang yang sangat muda seumur anakku. Sementara umur kita kan sama ya, tahun 76 ya, berapa? 76. Iya sama kita umurnya. Wow. Berpacaran dengan yang hampir seumur anakku loh. Masa sih umur berapa? Dia 31. Al 26. Kan nggak hampir seumur anak ya? Ya. Ya. Namanya adalah Edwin Bahari. Dan yang mengejutkan adalah Edwin ini adalah anak didik ya? Enggak. Oh enggak? Enggak. Anak asuh? Enggak. Anak apa dong? Enggak ada temen. Kan katanya dulu punya kayak apa sih kayak perkumpulan apa gitu? Enggak ya? Enggak. Emang bener-bener murni temen? Temen awalnya temen nge-gym. Oh temen nge-gym, terus? Temen nge-gym tahun 2022 tuh. Terus udah gitu intens ngobrol itu di tahun 2023 bulan Januari. Nah, intens ngobrol. Karena kita bahas film. Oke. Karena kita ada syuting bareng. Oke, terus? Di bulan Maret kita ada syuting bareng. Ya udah, kenal gitu, berjalan aja sih, nggak ada komitmen, nggak ada apa awalnya. Setelah itu ada komitmennya kapan? Ada komitmennya baru kemarin, belum lama. Berapa lama tuh? Yang pas muncul aja, begitu aku merasa ya udah, nyaman. Ya udah coba aja gitu. Ini siapa yang nembak nih? Dia lah. Daripada nanya-nanya mendingan panggil deh. Mas Edwin mana lo kok? Duh, di mana dia? Lagi ke toilet ya? Mas Edwin? Sini dong.
Aku mau penasaran, katanya bener nggak sih yang nembak itu Mas Edwin? Selamat datang. Silakan di sini Mas Edwin. Aduh. Baru jadian nih. Baru satu bulan. Satu bulan. Yang nembak duluan siapa? Bener katanya Mas Edwin ya? Iya aku yang nembak duluan. Cuman lama pokoknya, lama. Prosesnya lama banget. Aku tuh setahun ya? Dia udah dari Januari tahun lalu sampai sekarang berarti kan 1,5 tahun. Iya, 2022 akhir. Oh, wow. 22 akhir. Jadi pertama kan kita ketemu di tempat gym. Tempat gym. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, Nisa ini kan nyalek di Tegal. Dia orang Sedangkan Tegal. aku kan orang Tegal nih. Oh, sate cempe berarti. Warteg. Iya. Nah, pas ngobrol-ngobrol, oh di Tegal, iya aku juga lagi ada pencalekan di Tegal gini bla bla segala macam. Akhirnya nextnya kayak nawarin project itu ya. Kita mau ada film horror movie waktu itu. Akhirnya berjalan waktu kita ngobrol sharing. Apa ya kayak nyaman gitu, nyaman aja. Terus ya, karena nyambung ya. Iya karena nyambung satu frekuensi juga kan. Satu hobi ya. Satu hobi. Visi misi sama juga nggak sih? Iya sih. Udah kayak pencalonan di caleg nih ya, visi misi. Iya. Karena waktu itu kan memang awalnya itu ngomongin kan, caleg ya. ngomongin caleg karena di Tegal ngomongin visi misi. Yaudah terus aku bilang kayaknya visi misi kita juga sama deh untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ini nih ya, ini kan beda banget umur nih. Susah nggak sih ngenyamain frekuensinya ini dengan visi misinya itu? Sebenarnya gampang. Cuman susahnya itu kadang kita sering nggak ketemunya. Dia pengen ngimbangin aku, sedangkan aku pengen ngimbangin dia gitu loh. Dia pengen ngemudain, sedangkan aku pengen ngetuain, ngedewasain lah. Ngedewasain. Iya. Jadi kadang ya udah nih mau pakai yang metode yang mana nih gitu. Jadi sesekali aku yang ya udah kamu jadi yang ini sama aku gitu. Ntar ada kalanya aku yang lebih dewasa daripada jadi kamu gitu. aku masuk ke lingkungan dia masuk ke lingkungan aku gitu. Kumpul sama ibu-ibu. Ikut arisan Ikut juga. arisan gitu. Terus masih main-main Aku ke umur-umurnya. Iya, aku main ke umur sama teman-temannya dia. Oke. Main. Masih suka Dan aku nyambung. Nongkrong dong ya. Nongkrong. Nyambung nggak aku temenan sama teman kamu? Kadang kita bahas bahas apa sih kayak musik gitar-gitaran gitu. Nyambung, akunya nyambung. Gitu. Tuh. Jadi ya mungkin ya udah sama. Siapa yang lebih bucin? Aku deh kayaknya. Nggak, soalnya aku emang orangnya begitu. Jadi kalau udah ketika yes pasti aku akan bucin. Aku sih yes gitu ya. Iya. Ketika yes aku akan bucin. Tapi ketika sudah kelar aku akan plek langsung hilang gitu. Aku orangnya begitu. Iya, Jadi nggak peduli. Makanya kalau udah bucin ya udah kita balas bucin lagi aja gitu. Yeah. Nah, oke, bucin. Yang paling suka ngambek siapa? Aku. Yaelah. Jangan-jangan ini umur yang tertukar ini. Soalnya satu suka ngambek, suka bucin nih. Aku kan orangnya manja memang. Oh gitu. Aku memang orangnya manja. Terus udah dari dulu memang dari kecil kan udah cari uang sendiri. Jadi di umur-umur belia aku sudah terbilang mapan. Belum umur 20. Abis juga kan sama laki. Yang dulu-dulu? Ya enggak juga sih. Enggak juga ya, Cek. Jadi melalui masa pacaran itu nggak ada. Jadi kerja gitu. Jadi sekarang kayaknya adalah balas dendam, di mana dulu adalah menghabiskan waktu untuk bekerja, sekarang adalah pacarannya. Iya. Jadi kayak begitu jadinya. Karena dulu nggak pacaran. Ketemu suami yang pertama prosesnya juga nggak pacaran. Suami yang kedua juga prosesnya cuma berapa bulan langsung dilamar gitu. Iya. Jadi nggak melalui proses itu. Ini kan jauh banget umurnya ya. Sering berantem nggak sih? Suka, cuma nggak sering banget. Saya pengen suka bikin berantem. Aku. Ya, yang suka ngambek itu. Yang suka ngambek itu yang Terus gimana cara mengambil atau meluluhkan hatinya supaya nggak ngambek lagi? Kamu sayang, jangan ngambek deh, kamu cantik deh kalau ngambek gitu. Atau gimana? Oh, kalau aku biasanya
doi kan hobi makan ya. Jadi kadang aku ajakin keluar, ayo kita cari makan yuk. Mau makan apa gitu. Mau jajan apa gitu. Gitu. Karena gini Kak, kalau pernah nih suatu ketika kan pengen makan mulu terus aku stop. Udah sih makan mulu. Iya gitu marah. Siapa suruh Iya. makan? Gitu. Gitu. Oh gitu. Jadi adalah cari kasih dia makan aja ya. Kasih makan Beres. aja udah. Biar diem mulutnya, biar diem. Jadi kan gak ngerewet mulu kan udah disempel makanan tuh mulut. Tapi kalau misalnya aku marah, dia pasti nanya, kamu marah kenapa? Masalahnya di mana? Salah saya apa? Gimana kayak gitu. Langsung solusi lah ya. Jadi nggak muter-muter ke kanan ke kiri. enggak, dia juga nggak ngebales. Dia lebih dewasa justru sifatnya, nggak ngebales yang biasanya kan kita marah, dia nggak Bales. jelas juga marah gitu. Nah, kalau dia enggak. Dia enggak. Sabar dong berarti ya. Dia selalu, kenapa? Coba kamu ngomong deh. Salahnya di mana? Masalahnya di mana kayak gitu. Kan karena kuliahnya juga kan kuliah Agak psikologi. fisiologi. Oh psikologi. Psikologi. Oke, ini ngomongin psikologi. Ada yang namanya test language dong, love language. Kan di psikologi kan diajarin itu kan, Iya. bahwa di love language ada kayak 5 love touch, terus apa? Iya itu. Cuman aku lupa Kak, karena udah lama banget kan dan nggak mempelajari lagi itu lagi. Lebih ke ini sih apa sih namanya? touch. Lebih kan ada karakter orang yang lebih suka Give. Iya, ada yang suka di give, ada yang kata-kata, touch, terus apa lagi ya? Acts of service. Iya, pujian-pujian gitu kan. Nah, sama satu lagi apa gitu lupa gue. dia lebih jadi kalau marah ya udah Pegang aja gitu, ya, udah pegangin aja, udah kamu tenang kenapa? gitu ya. Aku karena biasanya kan kalau misal cewek ngambek kan yang nggak ada jadi ada. Yang Nah, iya. kayak misal Apalagi kalau lagi mau menstruasi tuh ya. itu aura mencekamnya tuh dapat banget. Iya, jadi kalau misal baru datang baru ketemu nih, kadang gini Kak, biasanya kan sayang gitu dia halo gitu, halo aku harus jawab apa nih, aku mikir halo juga itu salah lagi. jadi aku searching dulu, kalau cewek bilang halo aku harus jawab apa gitu. Aku pasti kan tipe orang yang suka cross check observasi gitu kadang gitu kan, makanya aku besok kalau udah adem, sayang kalau kamu bilang halo aku harus jawab apa ya, aku selalu nanya Halo juga. halo juga ya udah besoknya aku halo juga. Dia baru datang, cuk baru dari kampung kan lebaran datang ke rumah. Terus aku cuma halo gitu. Diem aku Halo terus aku diem kan. Dia bingung aku kenapa gitu. Padahal lagi mau menstruasi tuh ya. Nggak ngerti kayaknya. Terus udah Pokoknya gitu dia lagi bilang, kesel, lagi terus bete kamu aja. kamu kenapa sih? Terus kalau kamu ngomong halo aku harus jawab apa ya? Katanya gitu. Terus lu gak jadi marah, gak jadi bete. Enggak, emang dia lucu. Jadi akunya terkadang nggak sempat marah karena dia bisa Mengimbangi. Ngimbangin. Nah kalau love language-nya Erwin apa Edwin sih? Edwin. Love language-nya dia apa? Iya. Halo aja. Halo juga. Kalau dia sih kadang, sayang kayaknya hari ini kamu belum cium aku deh, kayak gitu-gitu. Maksudnya dia lebih Apa ya? Berarti Berarti masuknya ke touch juga dong. Iya, touch juga sih. Terus lebih ke sentuhan atau iya, gitulah. Oke. Sekarang baru sebulan pacaran ya. Iya. Iya kan? Iya, Sebulan, boleh dibilang sebulan. sebulanan Iya, lah ya, sebulan. pas posting itu ketika aku posting. ya udah boleh ayo posting. Ada kepikiran ke serius nggak? Sampai ke pernikahan. Semua orang Ada. pasti pikirannya ke sana ya gitu. Apalagi kan buat yang kayak misal kamu ngalamin trauma karena gagal Iya. dalam menjalin rumah Aku tangga. bilang sama dia gitu. Jadi bisa mungkin aku harus dapetin kepercayaannya nih kayak gitu. Karena dia pernah trauma gagal pernikahan ya. Betul. Bagaimana cara membuat yang tercinta mbaknya itu kepercayaannya kepada Mas Edwin? Ya aku. Ini Mbak Anissa kan pernah ngomongin Mbak Anissa pada seumuran ya. Anissa ini kan trauma. Bagaimana membuat supaya Anissa percaya dengan Edwin? Pernah waktu itu aku sempat nanya yang ini ya, dulu kenapa gagalnya kenapa, jadi apa yang dia nggak suka kadang aku selalu tanya apa nih yang poin-poin, aku minta poin-poin aja yang gak disukain apa, jadi nggak aku lakuin nanti ke depannya. Gitu sih pertama. Terus yang kedua
yang namanya hubungan kan harus ada kepercayaan ya. Sebisa mungkin aku pengen dia tuh percaya kayak misal aku selalu kasih kabar dan dimanapun aku berada dia harus tahu. Kalau bisa ya nempel terus lah, jadi tahu aku mana aja gitu. Jadi kan memang nggak ada celah untuk yang ke yang arah lain kan. Ya udah yang penting lurus aja lah gitu. Gitu ya. Karena kan backgroundnya psikolog ya, jadi tentunya tahu cara-cara ilmunya menghadapi orang-orang yang traumatis. Iya, aku trauma. Aku udah bilang aku nggak akan terima ketika aku memang hati aku memang masih belum bisa percaya itu. Makanya ketika aku ya udah ya udah oke yuk. Jadi sekarang udah percaya dong ya sama Edwin? Percaya untuk melakukan hubungan, maksudnya menjalani hubungan percaya, tapi untuk kepernikahan belum. Nah, let it flow tadi katanya. Oh, let it flow aja. Belum. Karena kan itu kan ibadah seumur hidup ya, ibadah seumur hidup kan. Iya. Perjalanan kan juga butuh proses juga kan gitu. Kan itu kita harus seumur hidup juga. Dan aku nggak mau ada kegagalan kayak gitu. Aku takut gagal lagi. Dan memang trauma aku tuh trauma banget. Apa sih trauma yang dulu yang poin-poin penting aja? Ya. Ada itu. Ya, ada orang ketiga. Ada orang ketiga kayak gitu. Gitu-gitu sih. Trauma yang gila, gue udah berusaha baik kerja buat memenuhi kebutuhan hidup segala macem gitu, tapi merasa tidak dihargai. Terus dengan adanya kejadian yang itu jadi membuat aku aduh ntar aku nikah gini lagi nggak ya, gitu-gitu. Paham jadi sih, ketakutan. paham, ya. Jujur banyak banget yang ngelamar aku, banyak dari dulu tuh banyak banget. Ini sombong amat. Sombongnya. Gak. Bercandanya Mandra. Sombong amat. Tapi aku nggak mau untuk terima gitu karena aku takut. Iya, pasti. Sorry, 2 kali pernikahan problemnya sama? Sama. Oh, chapter yang harus pengulang. Itu harus pengulangan kisah cinta yang sama, pengulangan cerita untuk mendapatkan pelajaran yang sama. Udah ketemu belum pelajarannya apa? Belum. Jangan ngulang lagi loh. Makanya kan kita kan manusia, perasaan kita kan kita melakukan yang terbaik ya, tapi aku nggak tahu nih kesalahan aku di mana gitu loh. Makanya aku pengen tahu salahnya di mana. Nah, beliau kan dasarnya kan psikolog ya, jadi pasti bisa dibedah dong. Oh, aku tahu kamu tuh di sini nggak diomongin gitu ya nggak ya? Aku kadang kalau kita itu ngobrol sering gitu kok, aku bilang ya udah, karena misal mungkin karena cewek kan cemburunya gede, jadi apa yang harus dilakuin? Mungkin kalau misal habis syuting, misal ada temen cewek mau lawan jenis mau nebeng, aku mending enggak gitu, karena hal sekecil itu pun bakal jadi besar nantinya. Karena aku tahu karakternya cemburuan, terus bla bla segala macam, masih banyak lah. Atau mungkin dari cemburu itu, terus dari traumanya yang kemarin itu ada orang ketiga karena itu, makanya kayak WhatsApp aja sekarang aku batasin. Jadi kalau memang nggak penting banget, mending enggak. Bahkan untuk mengundang ada lawan jenis nge-reply entah apapun story, atau aku mending nggak bikin story. Karena misalnya aku bikin story lagi jalan-jalan ya, terus Kak Maya ngelihat story aku terus nanya, "Wih, keren tuh, bagus di mana?" Kan lawan jenis kan. Nantinya aku menghindari itu aja, tidak membuka celah. Iya, betul, nggak buka celah untuk siapapun biar masuk di hidup aku kayak gitu. Butuh berapa lama, Bu, untuk percaya? Belum dipastikan berapa. Lama sih, lama banget itu. Aku jadi setiap hari selama hampir setahun ini aku coba, inilah aku kayak gini loh, kayak gitu Kak. Padahal dia sudah menunjukkan kebaikannya itu dari setahun, dari pertama kita jumpa kenal, dia sudah menunjukkan itu. Tapi ya bagi aku belum cukup untuk bisa memiliki aku seutuhnya. Demen nih gue kayak gini nih. Kayak anak SMP. Iya dong, ya kan? Oke, ini hubungan yang mungkin jarak gap umurnya jauh ya. Anak-anak setuju nggak? Atau anak-anak janganlah udah kejauhan umurnya misalnya? Setuju banget anak-anak. Setuju banget. Anak-anak keluarga tuh sayang banget sama dia. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Keluarga, anak-anak itu dari sebelum kita Kakak setuju gak kakak?
Dia harus di ini dulu. Tergantung sogokan. Tergantung. Dikasih martabak juga happy. Oke. Dia deket banget sama keluarga, sama anak-anak. Dari sebelum kita memutuskan untuk memang udah deket. Udah deket. Oke. Udah nyaman, anak-anakku juga nyaman kok sama dia. Ya. Itu katanya sebelumnya Anissa juga pernah deket sama Brondong. Definisi Brondong tuh apa sih? Coba aku mau tanya Itu sih. yang biasa masuk jagung dulu dikasih Popcorn. Enggak gini loh, aku tuh bingung terkadang ya, kok orang bilang Brondong, padahal aku deket. Daripada gadun? Bagaimana? Enggak, yang penting gadun gitu. Yang penting bukan suami orang, yang penting bukan punya orang ya, intinya itu. Iya. Terus enggak, aku tuh bingung dibilang Brondong itu kayak apa sih definisinya? Lebih muda. Cuma lebih muda kan, Iya. bukan berarti diberondong kan? Itu istilahnya kan Brondong. Lebih muda di bawah mau setahun, 2 tahun, 3 tahun kita bilang ih Brondong gitu kan. Tetap di bawah aku. Iya. Kalau lebih tua jauh kayak gue itu dapetnya gadun tuh. Iya, soalnya gini Kak, aku punya mantan suami juga yang kemarin itu kan usianya 6 tahun di bawah aku. Brondong juga. Iya, jadi memang aku, ya namanya siapa sih yang mau ke arah sana, aku juga pengen sih punya yang lebih dewasa. Cuma yang lebih dewasa kebanyakan suami orang, nanti suaminya diambil saya mau. Tapi bener sih. Kalau udah seumur-umur kita nih, kita nih misalnya cerai gitu, untuk mendapatkan yang seumur-umur yang di atas kita 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun agak susah ya. Suami orang. Kebanyakan suami orang. Atau nggak pernah kawin. Kalau nggak pernah kawin aneh dong ya gitu. Nggak pernah kawin takutnya tanda kutip emang kan? Aneh kan gitu loh. Maksudnya, atau yang memang kalau kayak gue kan dapetnya yang memang duda lama tuh ya kan. Tapi kan jarang gitu loh. Aku pernah dijodohin ya, ada duda. Tapi anaknya udah gede-gede, terus udah gitu anaknya yang terlalu rempong, ya aku nggak mau lah. Ntar takutnya kita tersiksa juga kan, gitu. Terus udah gitu, dudanya udah mau masuk masa pensiun, yang ada ntar gue ngurusin doang. Iya kan? Iya sih. Bingung kita jadinya. Jadi kalau antara gadun dan Brondong, lebih pilih Brondong berarti ya? Karena lebih banyak yang available. Iya, pokoknya alasannya itu berarti. Alasannya pokoknya tidak punya orang. Iya, itu aja sih. Oke tuh, camkan tuh, jangan aneh-aneh sama yang punya orang ya. Kalau ada yang Brondong, sama Brondong aja lebih terhormat. Lebih terhormat menurut aku daripada ngambil punya orang. Soalnya aku ngalamin bagaimana aku pernah diambil sama orang. Jadi sakit kan? Sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini sayang. Tapi sekarang udah lupa dong. Masih ingat? Enggak, kalau masalah itunya sih lupa, cuma traumanya masih. Traumanya takut kegagalan. Gitu. Kan kalau orang takut biasanya malah kejadian loh, mendingan jangan ditakutin, jalanin aja. Iya makanya inilah itu, jalanin aja. Ya. Jalanin aja. Oke, untuk Edwin, apa yang kamu suka dari seorang Anissa selain penampilannya yang masih kayak ABG? Kan kita seumuran loh. Iya. Aku selain suka penampilannya, suka perhatian sama semangatnya. Oh gitu. Itu yang kayak yang jarang banget nggak sih, yang ada di orang lain gitu loh. Jadi dia tuh semangat banget Kak. Misalnya kalau lagi nggak ada kerjaan tuh pengennya apapun dikerjain. Kayak misal kamu kemarin bikin apa tuh, bando dikasih mute-mute dikerjain. Terus kemarin waktu kita jalan-jalan ya sayang, jalan-jalan. Ini bagus nih baju. Tahu-tahu sampai Indonesia dijual-jualin. Aku jualan. Dijual-jualin. Terus apalagi kadang Kakak jualan TikTok aja, afiliator. Iya. Pengen belajar afiliator. Pengen belajar. Terus ya itu tadi perhatiannya tuh yang namanya ini udah dewasa ya. Jadi tahu gimana cara memberi perhatian ke aku misalnya gitu kan. Jadi kena banget lah perhatian. Tapi sebenarnya Edwin sendiri perhatian dari mama deket ya sama mama? Deket ya? Deket. Ini ada pengganti mama loh ini. Iya, jadi walaupun di rantau pun tapi beda perhatiannya beda. Perhatiannya beda. Cuman dari apa namanya, Edwin sih ngerasa Kanisa ini perhatian banget sama gitu kan. Terus selalu ngasih motivasi. Jadi
kamu tuh harus gini. Kayak gitu, itu yang nggak Edwin dapetin. Kaku banget masih panggil Kak Anissa. Iya. Anissa. Anissa lakuin gitu. Aku soalnya biasanya manggilnya sayang kan. Iya. Bisa manggil sayang, nggak pernah manggil nama kan. Gak pernah manggil nama. Oh sayang. Nah ini sekarang keluarga Edwin nih, udah tahu kasih lampu hijau nggak? Kalau keluarga Edwin tahu, Edwin sering jalan tiap hari bareng segala Karena macem. dari dulu kan jalannya. Udah kemarin kan ketemu mama juga. Sering ketemu juga. Ngonten bareng. Oke. Setuju nggak? Kayaknya sih setuju ya. Maksudnya kalau misalnya nggak setuju kan dari awal udah bilang ya. Mereka sih setuju aja. Mereka terserah aja Edwin iya, ya gitu ya. Yang penting nggak melenceng aja gitu. Oh iya. Yang penting dia masih sama perempuan. Ya. Karena kan ngeri ya. Ember. Kan bidangnya dia kan entertain. Iya. Dia bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Orang tuanya juga pasti ya alhamdulillah anak gue sama perempuan kayak gitu kan. Ini berarti bedanya berapa tahun sih? 16 ya? Berapa? 16. 16 tahun ya? 15 mau 16 sih. Oh, sebenarnya juga Rasulullah sama Khadijah kan juga beda 15 tahun. Iya, 15 Ya kan? tahunan. Jadi sebenarnya aman-aman aja sih, nggak ada masalah ya. Betul. Gak ada masalah selama kita masih bisa mengimbangi pengertian, sama-sama ngerti gitu sih nggak ada masalah. Kalau buat aku sih umur nggak ada masalah ya. Mau aku dapat yang di atas aku pun sebenarnya juga nggak masalah. Gitu loh. Cuman dapatnya kebetulan berondong. Kebetulan dapatnya di bawah yang aku available. terus. Iya. Berondong bukan berarti jelek loh, karena kan emang yang ternyata yang banyak available di berondong itu. Iya, dan aku selalu ini kalau misalnya mau ngejalanin hubungan ya aku pengennya dia memang tidak punya status. Kalau misalnya ada status, jangan kan status suami orang, status dia punya pacar pun aku nggak mau. Gitu. Mantap itu ya. Oke, pada suatu saat misalnya Edwin dipilihkan oleh dua pilihan nih, antara karir atau cinta. Kan tadi yang dibilang kalau misalnya ada temen lawan main perempuan agak-agak harus menjaga diri segala macam. Kalau disuruh ada pilihan nih, karirnya duitnya banyak atau cinta? Karir sih harusnya. Iya, kalau cinta nggak ada karir, nggak ada duit, cintanya nggak dapet juga. Bingung kan. Jadi kayaknya harus balance nggak sih? Harus seimbang ya karir sama cinta itu. Kalau cinta doang dia nggak punya duit juga, gue kagak mau. Kalau misalnya disuruh main film nih, agak-agak intim dengan perempuan nih, tapi duitnya banyak. Kan ada aku di depannya. Waduh, ada herdernya di depannya. Kan begitu. Kemarin juga dia pemotretan, dia main film, dia main iklan, sinetron. Dia yang nemenin. Aku nemenin, aku lihat dia dengan lawan mainnya, aku lihat dia peluk-pelukan sama cewek, lihat. Gitu. Tapi kan Cemburu? itu kan enggak. Malah dia ngarahin harusnya gini, kurang gini. Iya. Oh gitu. Karena ke ceweknya juga kamu Kurang gini dong, mesra, tangannya kayak ya kurang gitu-gitu. mesra gini dong. Karena kan itu kan memang pekerjaan ya gitu. Dan aku sebenarnya orang yang bisa memaklumi kayak gitu. Selama masih pekerjaan, kecuali nggak ada urusan dengan pekerjaan, dia intens berhubungan, nah itu dia yang salah. Oke. Ya kan? Kalau selama masih di lokasi urusan pekerjaan ya harus profesional. Oke, ini udah ngomongin membahas tentang cinta. Ini sekarang kemarin kan Anissa Bahar ini kan baru gagal lagi nyalek. Gagal lagi. Ini sekarang gue baca ada di kapanlagi.com nih Anissa Bahar gagal jadi anggota dewan, sudah habis 5 miliar dari jual mobil. Nah dari tribunnews.com sudah jual mobil dan bedah 15 rumah warga. Anissa Bahar senasib Dede Sunandar. Emang betul 5M tuh habis? 5M sih dikit, teman-temanku malah di atas 10 M. Dikit 5 M. Karena aku kan turunnya itu udah sejak tahun 2022. Udah turun di dapil. Udah apa namanya tuh? Belusukan. Iya. Terus pasangan gagal gimana? Supportnya gimana tuh? Enggak, aduh sayang banget 5M hilang gitu. Enggak, aku malah cari peluang baru, ayo kita cari peluang. Justru karena gagalnya ini kan kita bisa fokus, iya nggak sih? Bisa fokus. Bisa fokus. Maksudnya dia malahan gagal ini malah jadi jalan sama dia kan. Iya. Kalau kan jadi usaha bareng kita berdua. Kalau yang kemarin kan kamu jadi bersyukur aku enggak, gagal. kan kemarin Mana? Kan kemarin aku support nih, ya udah kalau emang itu belum rezekinya kan bisa cari yang baru, pulang yang baru nih. Toh dengan adanya kemarin belum rezeki itu kan akhirnya
ada lagi peluang-peluang bisnis yang baru Kak kemarin ditawarin ini itu banyak lah. Bahkan kalau dipikir-pikir lebih gede daripada peluang yang kemarin itu. Lebih gede hilangnya atau gantinya nih? Bisa dapat gantinya. Peluang gantinya. Jadi kegantian kemarin kan katanya itu gosipnya kan hilang 5 miliar tuh. Berita di media hilang 5 miliarnya ya kan? Malah sekarang peluangnya bisa lebih gede daripada yang kita bilang peluangnya kemarin. Iya betul. Udah dikerjain belum? Ini progres. Lagi dikerjain. Oke, sebenarnya apa sih impian seorang Anissa Bahar tuh ke politik? Kenapa harus nyalek sampai 2 kali? Nggak kapok-kapok gitu ya? Enggak, kan kalau mau berbuat baik nggak boleh kapok. Begitu ya? Jadi aku tuh memang dari dulu kan memang hobi, suka bantu orang. Karena pernah dengar nggak aku jual rumah 2 buat korban COVID? Belum. Aku baru dengar sekarang nih. Aku pernah jual 2 rumahku buat korban COVID. Aku juga dulu waktu banjir Jakarta, aku juga pernah jual mobilku buat beli ban buat evakuasi orang. Gitu. Terus kayak gunung meletus di Bali, aku datang di Bengkulu, aku datang di Jogja, aku seneng dengan dunia itu. Kenapa nggak bikin yayasan aja? Kan itu bisa berbuat baik, misalnya bikinin apa, cari dananya, bikinin apa gitu kan? Ya mau juga, aku belum ngerti itu caranya. Dan di pikiran aku cuma ketika aku jadi legislatif, ketika aku jadi dewan, mungkin aku bisa lebih banyak peluang, aku bisa bantu orang banyak, tidak dengan danaku. Kalau misalnya dana seorang Anissa Bahar seberapalah yang aku punya terbatas. Tapi yayasan kan juga bisa donasi dari open donasi buat orang-orang, dikumpulin kemudian disumbangkan ke orang-orang. Kan ini bisa, baru-baru aku tangkep nih. Jadi selain aku jadi caleg, aku juga bisa dong punya yayasan. Tapi kan sekarang bikin yayasan kan nggak gampang juga kan? Gampang, tinggal bikin notaris, bikin yayasan. Oke. Nggak ribet ya? Enggak. Ya itu sih, aku intinya cuma pengen bisa bantu orang lebih banyak. Bisa berbuat baik buat orang. Jadi cita-citanya sebenarnya awalnya adalah pengen berbuat baik untuk banyak orang lewat jadi anggota dewan. Masuk ke sistem. Masuk ke sistem pemerintahan. Sebenarnya apa sih yang pengen dirubah dari seorang Anissa Bahar ini? Bukan Anissa Bahar, maksudnya apa yang pengen dirubah di pemerintahan Indonesia ini melalui Anissa Bahar? Kenapa harus sampai 2 kali menjadi daftar jadi caleg? Apa yang pengen dirubah dari Indonesia? Banyak hal sih sebenarnya. Kayak misalnya aku lihat, apalagi di tempat daerahku terjun itu. Kenapa aku pilih Tegal. Oh, jadi salah satu kampung nih? Iya. Wah. Tegal Brebes, Kabupaten Tegal itu karena di sana itu pendidikan dan sumber daya manusianya itu masih minim. Kita mesti, aku pengen di sana pendidikan buat anak itu minimal SMA, karena aku kan orang-orang yang kerja di rumah aku tuh kebanyakan cuma sampai SD, kelar kayak gitu. Mereka kerja dan aku banyak sharing dengan mereka. Kayaknya aku mesti berubah ini. Jadi pernikahan dini itu aku pengen hapuskan. dikit-dikit dihapuskan supaya masyarakat Indonesia tuh lebih cerdas gitu loh. Lebih cerdas, terutama wanitanya. Jadi sebenarnya cuma pengen rubah lebih banyak orang yang bisa mengenyam pendidikan. Itu kayak Bu Kartini dong berarti ya? Kita seneng aja kayak gitu. Iya. Makanya aku terjun di Tagana sejak tahun 2008. Tagana tahu nggak? Apa itu? Taruna Siaga Bencana. Jadi di mana ada bencana aku pasti terjun. Yang lumpur-lumpuran sama almarhum Uje aku banjir-banjiran segini. Kalau bencana perkawinan? Bencana perkawinan itu harus dipelajari itu ya. Lah gimana mau nolongin bencana perkawinan, kita aja 2 kali gagal. Gimana dong? Oke, plan ke depan, rencana ke depan untuk seorang Anissa Bahar dan juga Erwin Bahari, percintaan, karir dan bisnis. Percintaan aku sih pengennya kita ngejalanin ini baik-baik aja sampai ke jenjang pernikahan yang memang kita inginkan gitu. Dan kita kebetulan bisnis juga bareng, kerja bisnis juga bareng. Bisnisnya apa aja sekarang? Aku boleh disebutin dong, ini YouTube ini. Iya, aku jual barang-barang dan aku jahit baju, jual barang-barang dari Thailand, dari Malaysia ke Indonesia kayak gitu. Tapi bukan just tip ya, jadi beli barang-barang, terus udah gitu dikirim.
terus baru di Kargo berarti ya? Cargo, terus baru di ini. Aku nggak terima just tip, pusing soalnya. Terus udah gitu aku juga ya sedang mau buka restoran kayak gitu. Oke. Ini berdua nih ya? Berdua. Oke. Boleh sebutin juga nggak sih daerah mana? Di daerah mana gitu? Daerah mana? Iya sebutin aja. Daerah Bogor. Di daerah Bogor. Daerah Bogor. Buka restoran tadi kita habis survei juga, habis kontrak di daerah Bogor. Ada restoran kita nanti di daerah Bogor. Pengennya makanan Sunda atau makanan apa nih? Enggak. Atau makanan Tegal, sate cempe, dok asin, ya kan? Apalagi tuh makanan-makanan Tegal tuh. Tahu aci. Tahu aci, terus apa yang kayak opor tuh, bukan opor siapa sih, kayak pagi-pagi tuh kayak apa tuh ya? Kupat gelabah. Kupat, heeh. Aku kan suka makanan Thailand. Tegal enggak? Aku tuh kalau ke Tegal pasti ke sate cempe. Oh, pasti. Batibul Aku juga kan? pasti. Iya, Batibul. Batibul. Tapi aku suka makanan Thailand, makanya aku nanti bukanya Makanan Thailand. Jepang dan Thailand. Oke, berarti suki-sukian gitu. Iya. Ah, sabu-sabu ya. Jadi kalau ngidam nggak grill. kejauhan ya. Soalnya kemarin kalau misal lagi pengen rujak nih, rujak apa? Rujak Thailand. Langsung Thailand terbang. Langsung terbang. Kan jadi repot kan ya? Iya beneran. Jadi repot. Beneran. Berarti chefnya orang Thailand juga dong, enggak? Chefnya mereka belajar. Belajar. Ke sana, Oh, oke. Thailand. Ya, Mereka ya, belajar ya, ke ya, Thailand. ya, ya. Dan Edwin ini kan aku lagi menapaki karirnya di bidang, sebenarnya kamu udah lama nyanyi ya, udah lama main band. Tapi sekarang aku pengen dia jadi penyanyi. Gitu. Jadi semakin melebar. Gitu. Dan sekarang sebentar lagi mengeluarkan single terbaru. Sih baru single. Single terbaru. Kamu bilang dong sama Iya. Maya. Apa? Kamu Iya. bilang sama Maya. Ayo Itu gini dong, lagu buat siapa? gini deh. Lo nyanyi coba deh. Kan ini Lagunya. gosipnya kemarin tadi yang awal gue tanya adalah anak asuh, anak didik maksudnya. Enggak, bukan. Bukan. Yaudah nyanyi berdua deh. Perlu digarisbawahi ya, bukan Bukan. anak asuh. Jadi kamu bilang dong, kamu nyiptain lagu buat siapa? Oh, iya, iya, iya. Gimana sih kamu? Jadi gini nih yang tadi aku bilang, yang nggak ada jadi ada ya kan? Ini sih nggak berantem sih, ini biasa Nggak sih. biasa ya, Biasa biasa. aja. Namanya juga cewek biasa. Jadi lagu ini tuh aku mau rencana insya Allah bulan-bulan inilah ya. Iya. Bulan ini aku mau rilis single baru aku. Jadi lagunya itu hidup mati, tapi kalau di Jawa itu urip mati kan, Kak. Hidup mati. Lagu Jawa. Lagu Jawa, urip matiku, hidup matiku. Oh. Sebenarnya. Karena dia kan termasuk hidup dan mati aku. Oke, Gimana dianya, kalau dia lagi baik aku hidup, kalau lagi ngambek bete aku mati gitu kan. Mati aku. Iya, mati aku. Mati aku, Re. Gitu Jadi makanya. dia ciptain lagu itu buat aku. Tuh. Kelepek-kelepek ya. Iya ya. Gitu, cuman versinya versi Jawa. Yaudah nyanyiin. Jawa. Boleh nyanyi. Kamu apal nggak sih? Ya capek deh. Coba nyanyi ya. Berdua bisa nggak berdua? Nggak tahu. Aku nggak bisa, ngomong Jawa. bahasa Kak. Jawa. Udah orang Tegal nggak bisa bahasa Jawa piye toh? Enggak lahir di Tegal. Oh nggak lahir Tegal. Diangkat sama orang Tegal. Oh, Bumi oke. Ayu. Diasuh sama orang Tegal. Ini aku langsung coba nyanyi. Ya, masa Jangan besok. besok. Masa besok. Ya coba. Raiso aku yen dikon lunga seko atimu, kowe bintangku, kowe omahku, kowe urip matiku. Asik. Ra bakalan aku ngelarani atimu, iki janjiku, jujur kowe dadi urip matiku, njaluk iki yo tak kei, njaluk kuwi tak turuti, sing tak kepengene dhewe iso dadi siji, ra ono wong liya ning hubungan iki. Aku karo kowe sayang yen dhewe lagi barengan, kuwi malah iso gawe atiku tambah sayang gitu. Urip mati, kowe mati, aku urip dhewe.
Ya wes, kita udah bahas tentang keromantisan seorang Anissa Bahar juga Edwin. Kita doain aja mudah-mudahan bisa serius sampai ke jenjang pernikahan dan tidak mengulang lagi chapter yang lama. Nah itu dia. Ya doa sama Allah lah. Semoga benar-benar ini adalah jodoh terakhir dan sampai maut memisahkan. Amin. Soalnya aku minta sama Tuhan juga gitu, kalau memang jodoh, aku masih dikasih jodoh, tolong jodoh darimu Tuhan. Kalau bukan, mendingan jangan. Mendingan udah nggak apa-apa, aku sendiri aja. Yakin bisa? Ya lebih baik begitu daripada. Yakin bisa sendiri? Insya Allah bisa lah. Bener. Bener bisa. Kamu doanya itu ya? Dia ngambek ini sekarang. Kalau jodoh dari Tuhan, ya kan kan dipertemukan kalau sama kamu. Jodoh dari Allah berarti deket kan. Iya. Kalau bukan jodoh sih mendingan dipisahin Mendingan aja. nggak usah. Kalau aku doanya gini, kalau jodoh segerakanlah, kalau dia bukan jodohku jodohkanlah. Aku gitu. Dipaksa ya Tuhan ya. Pokoknya maksa wes. Tuhan dipaksa sama dia. Aduh ya. Aku coba meraih Tuhan kan gitu kan. Iya. Supaya aku jadi jodohmu Iya, gitu. amin. Wah cinta nih ternyata. Ya kita doain mudah-mudahan hubungannya sampai pernikahan dan bisa saling menghormati, bisa saling mensupport, bisa saling membawa keberuntungan. Amin. Bisa saling apalagi ya membahagiakan, bisa saling menitipkan menitipkan diri satu sama lain. Betul. Bisa saling mendidik, saling saling setia, saling jujur, saling bisa membangun komunikasi. Banyak ya aku ya doainnya ya. Amin. Pokoknya saling bahagia dan keluarga juga rukun. Amin. Dan terima kasih udah sampai di rumah Pejaten. And see you in the next content. Bye bye. Bye bye.